Selamat sore teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Dan selamat sore teman-teman di Aksara ini cukup banyak ternyata yang hadir. Ada Alda, ada Yosi, ada Faiz. Dan saya komplain dengan Faiz hari ini. Dan ya begitulah teman-teman, namanya juga teman. Jadi ya kita kita nggak tahu kenapa chemistry kita satu seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman saya ucapkan selamat datang ya di Aksara Lab Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teman-teman sudah mau berdonasi di Aksara Lab Indonesia, terutama yang mana nantinya segala materi yang masuk kepada kami pada kegiatan kelas hari ini akan kami jadikan wahana untuk kita berdonasi kepada teman-teman yang membutuhkan seperti itu. eh Semoga teman-teman yang kemudian datang pada sore hari ini ya bisa terjawab kebutuhannya juga selain berdonasi juga buat belajar juga karena di sini ada Mas Faiz juga. Saya sudah lama sekali tidak bertemu Mas Faiz sepertinya bertemu secara langsung. Nah, mungkin itu ya Alda nanti terkait aksara akan disampaikan oleh Mas Faiz selama berjalannya pelatihan. Mungkin itu dulu sih Alda. Terima kasih teman-teman dari saya. Semoga pelatihannya berjalan lancar, teman-teman rezekinya dipermudah, diberkahkan ilmunya dan dilancarkan rezekinya seperti itu. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alam. Teman-teman boleh manggil Mas Alam atau Koko Alam gitu ya. Oke, rekan-rekan semua, kita lanjutkan ke sesi pemaparan. Sudah ada Mas Faiz nih, narasumber hebat kita. Rekan-rekan boleh panggil Mas Faiz, Kak Faiz, atau Koko Faiz juga boleh. Silakan ya. Senyamannya teman-teman, jangan asal panggil Pak D atau Om gitu ya. Gitu kan. Oke, lanjut aja. Sesi pemaparan langsung saya serahkan kepada Mas Faiz. Waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih. Oke, thank you all semuanya. Tadi sudah di apa ya? Kayaknya hari ini seru banget gitu, rame gitu ya. Jujur, jujur seneng banget sih bisa, apalagi udah lama nggak ketemu Mbak Alda juga online. Terus di sini juga apa namanya kayak istilahnya full full power lah ya kita di acara yang apa ya acara acara yang ya menurut saya menarik ya karena di sini kita berkumpul di sebuah apa namanya pelatihan yang berbeda dengan pelatihan biasanya gitu ya. Yang mana pelatihan biasanya apa namanya eh ya konsep beda konsep aja gitu. Tapi untuk semangat belajarnya juga harusnya sama gitu ya. Dan sebelumnya selamat sore rekan-rekan. Saya ingin menyapa juga nih rekan-rekan di sini. Selamat datang di Aksara Lab Indonesia, yang mana memang kita eh, apa punya jargon ya. Kalau mungkin rekan-rekan tahu dari Instagram kita, pasti di sini rekan-rekan datang dari apa namanya bidang yang berbeda, kemudian dari resource yang berbeda, mungkin nemuin Nasara di LinkedIn ataupun di rekan-rekannya, di temennya rekan-rekan ataupun di Instagram dan seterusnya. Ya, jadi memang kita berangkat dari semangat untuk sharing knowledge gitu tentang kebumian dan juga kemanusiaan gitu. Nah, kegiatan ini mengkombinasi dan merealisasikan apa yang sudah kita apa ya teguhkan gitu bahwa kita terus sharing knowledge gitu ya rekan-rekan ya, ke rekan-rekan khususnya. Oke, mungkin saya sedikit langsung mulai aja di situ nanti saya juga sedikit memperkenalkan Aksara juga. eh Ya mungkin langsung aja rekan-rekan. Mungkin udah kelihatan belum ya Mbak? Udah ya kayaknya. Udah. Oke, good. Oke, Salam. Jadi rekan-rekan sekarang berada di pelatihan tentang pengolahan data foto udara. Perkenalkan saya Faiz Lutfi Irwani, biasa dipanggil Faiz. Di sini saya bagian dari Aksara, begitupun juga ada di sini tim dari Aksara ada Mbak Alda dan juga Mbak Yosi. Yang namanya Aksara Lip Indonesia itu Mbak Yosi namanya rekan-rekan. Ya, jadi
kita memang base-nya di pelatihan yang kan ya. Ini salah satu, walaupun di pelatihan pun kita juga memang aktif di bidang mapping, seperti yang rekan lihat ya, salah satu beberapa cuplikan kegiatan kita di lapangan gitu ya, dari mulai pemetaan foto udara salah satunya akan kita bahas, kemudian ada LiDAR, kemudian dan lain-lain gitu ya, ada tentang GNSS, multispektral dan seterusnya. Oke, agenda kita sekarang kita sebelum masuk ke sesi praktek, kita coba untuk sama-sama mempelajari di dasarnya dulu, gitu ya. Nah, sebelumnya kita awali dengan sebelum materi sedikit perkenalan dulu nih rekan-rekan, bagian dari apa namanya langkah kita, yaitu sejauh ini kita juga eh, selain mengadakan pelatihan juga ke jasa pemetaan rekan-rekan. Ini salah satu kegiatan kami, cerita sukses kami juga. Kita apa namanya memetakan gitu ya menggunakan drone, salah satunya foto udara gitu ya di area Jakarta khususnya. Ya base kita di Jogja karena kan bagi rekan-rekan di sini yang mungkin kuliahnya di Jogja ataupun ada on duty pekerjaan di Jogja, feel free, kantor kita eh, bisa sambil apa bisa digunakan sambil ngopi-ngopi gitu ya, bisa sambil diskusi, itu feel free karena kan bisa datang di Jogja ya, di Gejayan mungkin kalau rekan-rekan tahu daerah sana. Oke, ya kita langsung masuk ke foto udara dasar. Jadi ya rekan-rekan, secara sederhana sebenarnya foto udara dasar ini bagian dari ilmu geodesi rekan-rekan ya, bagian dari ilmu survei dan pemetaan. Kalau saya lihat sedikit profiling dari apa namanya komposisi peserta ini pada hari ini tuh datang dari berbagai background, ada dari kehutanan, ada dari geologi, ada perencanaan wilayah dan kota dan seterusnya, dan geodesi hanya beberapa. Jadi di sini saya melihat bahwa rekan-rekan di sini memang karena butuh gitu ya, butuh sekali dengan eh, apa namanya foto udara gitu ya. Walaupun foto udara ini tidak terlalu, saya yakin nggak terlalu sedetail kayak di apa namanya jurusan geodesi, tapi nggak usah khawatir. Di sini saya coba untuk menyampaikan lebih sederhana agar yang penting rekan-rekan tahu secara konsepnya gitu ya. Ya, jadi foto udara ini kalau di dalam ilmu geodesi namanya fotogrametri rekan-rekan. Kalau bahasa umumnya memang foto udara, pemetaan foto udara. Tapi di bidang ilmu geodesi secara teknis namanya fotogrametri. Nah, dari nama fotogrametri secara sederhana apa awalnya dari kata fotografi ya. Fotografi kan memang ya kita udah tahu umum, itu hal yang umum, fotografi tentang pemotretan gitu ya atau penangkapan image. Nah, yang berbeda adalah dari istilah grametri. Mungkin sekilas kalau saya bisa nangkep itu grametri itu kayak geometrinya gitu ya. Jadi memang ranahnya untuk ke teknis, jadi bukan yang kayak untuk hanya estetika saja. Nah, teknisnya apa sih? Jadi teknisnya tuh yang didapatkan dari foto udara, yaitu berupa data spasial. Data spasial itu apa? Data spasial itu data yang berhubungan dengan ukuran. Misalnya jaraknya 2 meter. Itu kan ukuran ya. Bentuk, kemudian bentuknya kayak gimana sih ya? Di sini bentuknya kalau di dalam ilmu spasial mungkin bentuknya, areanya misalnya tirainya curam nggak gitu ya. Kemudian apakah datar atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada eh, berhubungan dengan posisi. Posisi itu lokasi di permukaan buminya di mana gitu ya. Di peta tuh di mana posisinya, lokasi koordinatnya di mana gitu ya. Nah, dari data-data spasial itu diolah ya, diproses sehingga menghasilkan output akhirnya adalah peta. Jadi petanya misalnya peta situasi di desa A gitu. Nah, itu kan ada informasi dalam tangkapan foto udara, misalnya oh ada jalan, ada bangunan, ada vegetasi dan seterusnya. Lebih jauh lagi, selain dalam bentuk peta hanya untuk visual, data fotogrametri juga bisa untuk analisis geospasial gitu ya. Misalnya analisis tutupan lahan, kemudian dan seterusnya lah ya, mungkin lebih kompleks lagi nanti. Oke, nah sebenarnya secara umum kalau rekan-rekan apa namanya eh, mengakuisisi data foto foto ini, konteksnya adalah foto udara dengan drone gitu ya.
Nah, rekan-rekan akan menemukan eh, kumpulan foto gitu ya, kumpulan foto yang saling overlap satu sama lain. Gitu. Jadi foto satu dengan foto dua itu pasti ada overlapnya atau ada pertampalannya, gitu ya. Nah, di sini saya ada contoh gitu ya, ada ilustrasi rekan-rekan, ada kotak merah. Nah, yang kiri dan kanan itu diambil dari posisi pemotretan yang berbeda. Jadi kalau kita foto pakai HP itu ada dari sisi kiri, ada sisi kanan gitu ya. Nah, kalau rekan lihat dalam pemotretan foto ini itu foto yang diambil walaupun dari udara, ya itu posisinya nggak yang benar-benar tegak gitu, nggak yang dalam bentuk apa namanya benar-benar apa namanya ya sejajar gitu ya dari pemotretan terus benar-benar tegak gitu. Nah, padahal tujuan akhir dari peta, peta itu kan konteksnya umumnya dua dimensi gitu ya. Lalu bagaimana gitu mem- membuat foto yang miring ini agar menjadi peta data spasial, yang mana data spasial itu identik dengan data yang akurat gitu ya. Data akurat dan bentuknya adalah minimalnya dua dimensi. Nah, dalam fotogrametri, karena kita nggak cuma tentang fotografi, di sini juga melibatkan geometri, maka diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan foto tegak seperti ini yang sebelah kanan gitu ya. Jadi pertampalan foto ini melahirkan foto yang tegak dan siap dijadikan basis untuk pemetaan gitu ya. Nah, ini contohnya. Mungkin kalau rekan-rekan sudah mengenal data orto, taunya orto tuh tegak aja. Kita nggak sedetail kayak sebenarnya data mentahnya itu seperti apa sih. Nah, kalau rekan-rekan deep dive ngelihat data-data rekan-rekan itu pasti akan menemukan hal ini gitu. Nah, ya jadi kenapa kenapa proses tadi itu bisa terjadi? Nah, awalnya seperti ini. Jadi di dalam pemotretan foto itu ada sumber-sumber kesalahan, rekan-rekan. Seperti ini, yang tadi kan sebenarnya kalau kita mau metain lahan misalnya lahan perumahan yang kita kotakin ini, harusnya kan benar-benar tegak ya. Harus benar-benar tegak. Tapi kenapa foto yang kita ambil kok miring gitu? Nah, itu adalah salah satu memang eh, kesalahan yang dimiliki oleh si alat itu atau si kamera dengan menggunakan drone gitu ya. Nah, sumber-sumber kesalahan seperti ini. Yang pertama adalah distorsi kamera. Jadi distorsi itu kayak semacam penyimpangan gitu lah ya. Penyimpangan. Kalau misalnya orang fotografi mungkin dia taunya yang penting segitiga exposure gitu. Ada ISO-nya, ada shutter speed-nya gitu ya. Jadi lebih ke apa namanya color grading gitu ya, white balance dan seterusnya. Tapi di dalam fotogrametri kita juga ngomongin bentuknya. Jangan sampai bentuk dari apa yang kita dapatin itu nggak realistis gitu, tidak representatif. Nah, jadi kita harus ketahui dulu kesalahan-kesalahan itu dan kita harus paham terkait itu. Jadi ada namanya distorsi kamera. Nah, ini contohnya ada kamera tuh bisa jadi cembung, bisa jadi cekung gitu kan ya. Itu hal yang umum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah efek paralaks. Efek paralaks seperti tadi kan kita kalau ngelihat luasan bidang tanah dalam bentuk foto yang belum diproses di sebelah kiri ini, kita akan kesulitan batasnya yang mana sih gitu ya. Dan kalau kita ukur di lapangan pun, kita uji di lapangan pasti akan meleset. Kalau misalnya fotonya masih belum diproses. Gitu. Nah, ketika sudah diproses dengan konsep fotogrametri, kita harus memproses sehingga fotonya itu benar-benar tegak. Nah, asumsinya seperti dalam hal ini adalah efek paralaks. Efek paralaks ini kalau misalnya dari sisi, di sini ada tiga orang A, B, C. Ketika orang A dan C melihat dari sisi dengan sudut kemiringan, dia akan salah baca. Tapi posisi B itu adalah posisi yang paling ideal karena memang benar-benar dia dari atas tegak dua dimensi. Ya. Nah, dalam fotogrametri efek kesalahan tersebut itu bisa diminimalisir gitu ya agar mencapai hasil yang terbaik. Jadi biar apa hasilnya tuh eh, lebih merepresentasikan kondisi di lapangan aktual dalam sisi ukuran data spasialnya ya gitu. Nah, di dalam foto udara ada istilah GSD, Ground Sampling Distance. Ini secara umum tuh kayak resolusinya. Resolusi hasil akhir dari foto udara itu adalah GSD disebutnya. Jadi satuannya sentimeter per pixel. Jadi kalau rekan-rekan di sini zoom ada 5 cm kali 5 cm, GSD-nya berarti 5 cm per pixel.
Jadi ukuran per pikselnya adalah 5 kali 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sisi fotografi ya kita nggak butuh ini gitu, nggak butuh ukuran sentimeter gitu. Tapi karena kita adalah salah satu bidang ilmu geodesi atau pengukuran, berarti kita juga harus tahu informasi itu GST-nya. Kemudian ada overlap, tadi sempat disinggung bahwa setiap data foto udara itu pasti akan ada overlapnya. Overlapnya ini akan beda-beda. Secara umum mungkin kalau misalnya apa namanya best practice-nya, bukan best practice sih, semacam defaultnya di beberapa penggunaan drone itu biasanya 70%, 70%. Jadi dari sisi overlap bisa dilihat ya di sini ada foto 6 sama 7 yang di sebelah sini yang paling atas 6 ini di namanya side lap. Sorry. Ini nama kalau ke sana ya. Ke sana ini overlap ya. Overlap. Jadi overlapnya ada yang overlap ke samping yang nomor 7 ini, ada yang ke depan ke sana nih. Jadi 1 2 3 4 5. Ada front, ada side. Side itu ini nih dari sisi jalur ini dengan jalur yang di bawah. Jalur atas dan jalur bawah ini di nomor 7 namanya side lap. Nah, yang nomor 6 ini namanya front lap. Nah, biasanya 70% 70 front overlap, 70 side overlap. Itu untuk foto udara umumnya seperti itu. Lebih-lebih kalau misalnya mau ditingkatin juga boleh gitu. Nah, kemudian ada namanya ground control point. Ini biasanya eh, ketika rekan-rekan memiliki titik koordinat yang akurat di tanah gitu ya. Seperti benchmark, kalau kalian tahu ya, benchmark ataupun patok yang sudah diukur dengan dengan alat yang teliti, misalnya GNSS atau GPS geodetik, total station. Nah, itu kan alat-alat itu kan alat yang memang punya kemampuan mendapatkan titik koordinat yang teliti gitu ya. Nah, jadi data drone itu akan ditarik mengikuti referensi GCP ini gitu. Nah, makanya di sini GCP ini ada markernya, ada tanda karena biar bisa dikenali dari perspektif udara. Seperti itu. Nah, biasanya GCP ini untuk meningkatkan akurasi ya rekan-rekan tujuannya. Walaupun pada sebagian umum kalau misalnya pemetaannya skalanya besar, biasanya nggak terlalu banyak pakai karena sekarang udah ada metode namanya RTK dan PPK. Nah, RTK dan PPK ini biasanya di drone-drone modern ya rekan-rekan sekarang dan mostly kebanyakan udah pakai ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan melihat ada orang menggunakan drone tapi dia juga bawa alat yang ada kakinya juga kayak semacam GNSS atau kayak UFO. Nah, itu berarti dia either dia pakai RTK ataupun PPK. Nah, dua metode ini kurang lebih sama, cuman bedanya kalau RTK itu real time, kalau PPK itu post process. Jadi untuk mendapatkan data koordinat yang oke di dalam foto-foto yang diambil, kalau PPK itu harus diproses dulu karena istilahnya post proses. Kalau real time, dia ketika drone-nya pulang sudah dapat foto, berarti kita udah dapat koordinatnya karena real time seperti itu. Nah, lalu jenis-jenis drone yang digunakan ya oleh apa namanya pelaku industri sekarang kurang lebih sebenarnya ada dua ini sih ya. Ada yang berbentuk kopter dan juga fixed wing. Kalau kopter memang lebih cenderung seperti apa ya? Seperti drone drone yang lebih stabil dan versatile sih dia memang. Dan jadi kayak payloadnya juga lebih fleksibel, kemudian terbang. Cuman dia daya jelajahnya nggak terlalu jauh biasanya, umumnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau yang berbentuk pesawat seperti sebelah kanan fixed wing ini, dia akan lebih jauh untuk daya jelajahnya gitu. Ya, kemudian eh, hasil-hasilnya mungkin langsung by product aja biar nggak terlalu teoritis banget. Secara umum ini adalah cuplikan dari hasil-hasil yang sudah diambil. Ini khususnya ya saya sharing juga pengalaman ini yang saya ambil kebetulan. Jadi eh I think ini pakai fixed wing. Seingat saya pakai fixed wing itu bisa 400 hektar sekali terbang sekitar 40 menit. Jadi ya itu salah satu contoh teknologi modern sekarang bisa lebih cepat ya pengambilan datanya. GSD-nya itu 4,32 cm per pixel dan
Ini untuk ortofotonya ya. Ortofoto tuh kalau rekan-rekan lihat hasilnya dari foto-foto yang tadi yang masih terpisah-pisah sekali apa namanya beberapa foto kemudian dijadi satu diproses hasilnya seperti ini rekan-rekan namanya ortofoto atau ortomosaik sebetulnya ya ortomosaik. Nah di dalam foto udara juga bisa menghasilkan DEM atau Digital Elevation Model. Jadi di sini bisa mengestimasi elevasi yang ada di lapangan khususnya area proyek kita gitu. Nah, GSD di dalam DEM itu biasanya lebih tinggi. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. GSD-nya yang orthomosaik itu 4, sedangkan yang DEM itu 8. Seperti itu. Ini salah satu contoh lain di dalam proyek jalan ini waktu itu saya ambil di Tol Demak kalau nggak salah. Dia kan mau mau apa ya? Mau nyebrang, bikin jembatan nyebrang. Kemudian sisi konstruksinya menggunakan bambu. Jadi cukup menarik di sini. Waktu itu apa namanya? Kita menggunakan fixed wing juga sama, bukan fixed wing dan ya hasilnya seperti ini dengan foto udara bisa melihat apa namanya situasi project yang lebih real time dan juga lebih em, representatif ya gitu. Jadi contoh-contohnya seperti ini. Nah ini salah satu cuplikannya. Case menariknya ngomongnya soal teknologi, jadi di balik hasil ini sebenarnya sebelumnya itu menggunakan drone jenisnya kopter ya. Namanya kopter sempat disinggung daya jelajahnya tidak terlalu tinggi. Jadi sebelumnya keterbatasan menggunakan kopter itu hanya mengambil area sini aja. Ketika dia nyebrang ke sini kopter nggak mampu dan datanya pun nggak bisa diproses. Yang di sini nggak bisa gitu. Nah, ketika menggunakan fixed wing dengan beberapa pendekatan teknis, akhirnya bisa tercapai gitu ya hasil ini. Kalau rekan-rekan apa namanya bisa trial, kalau misalnya dalam foto udara, ketika objeknya adalah homogen, cenderung biasanya datanya sulit untuk diproses gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pembedanya atau yang lebih heterogen itu biasa lebih mudah untuk diproses. Oke, lanjut ini di sektor pertambangan juga foto udara juga sudah banyak juga digunakan di pertambangan rekan-rekan. Berarti tadi dari sisi mungkin government ya tadi di pedesaan, kemudian masuk ke konstruksi dan sekarang pertambangan ini udah bisa banyak digunakan ya dalam pertambangan gitu. Misalnya update progress apa namanya dari sisi materialnya, kemudian kondisi jalan, kemudian juga untuk reklamasi, progres reklamasinya dan seterusnya itu banyak banget apa namanya penerapannya yang menggunakan data foto udara. Ini di kawasan urban, di kawasan urban ya. Ini dari UGM. Sebenarnya data ini tuh eh, di dalamnya ada multispektralnya, jadi nggak cuman RGB. Tapi ini menggunakan drone, jadi dalamnya ada band-band yang lain kayak near infrared, kemudian ada red edge dan seterusnya. Jadi itu termasuk bagian dari foto udara juga gitu ya. Contohnya seperti ini juga. Jadi yang sebelah kiri itu kan foto RGB yang bisa kita mudah untuk mengenalinya gitu ya. Tapi kalau sebelah kanan multispektral ini sedikit berbeda eh, visualnya, tapi pendekatan untuk interpretasi datanya kurang lebih sama. Jadi kita untuk menganalisis fenomena tertentu gitu ya. Oke, nah mungkin langsung sih sebenarnya ke software ya, ke pengolahan data nanti secara konsep softwarenya secara praktis jadi ada dua part sih ya dua part jadi umumnya fotogrametri atau pemetaan foto udara hingga pengolahan jadi untuk pengolahan ini sendiri kita pasti jelas untuk kita mengimport foto-fotonya ya nanti foto-foto apa namanya foto-foto kita mungkin sambil saya masuk aja ke datanya ya rekan-rekan mungkin bisa download datanya ya di Google Drive. Di sini ada dua data ya kan, ada foto udara tegak di sini, ada yang PPK dummy. Nah, di sini secara secara data kenapa ada dua?
Yang pertama, foto udara tegak ini menggunakan GCP, rekan-rekan. Jadi, data drone kemudian dikombinasikan dengan GCP. Nah, sedangkan yang PPK dummy ini yang tadi sempat kita singgung ya. Jadi sekarang drone itu untuk meminimalisir adanya GCP, drone itu dibekali dengan eh, PPK ataupun RTK. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa coba untuk pengolahannya lebih sederhana PPK karena tidak ada step untuk memproses GCP-nya di dalam foto udaranya gitu ya. Jadi nanti saya akan mulainya lebih ke foto udara tegak ini yang menggunakan GCP. Sehingga kalau rekan-rekan mampu untuk memproses menggunakan GCP, saya rasa pengolahan menggunakan PPK itu akan mudah dan ya pasti bisa gitu ya karena prosesnya lebih sederhana. Oke, di sini untuk datanya mungkin saya coba ekstrak ya foto data tegak. Sorry, ini udah share screen-nya pindah belum ya? Share screen-nya Hmm, belum muncul, Mas. kalau oke oke. Saya takutnya nggak ini. Eh, Ya, sebenarnya ini udah kebaca ya. Jadi ada foto darah tegak dan ada juga BPK dummy. Nah, ini bisa diekstrak aja. Oh, ini udah diekstrak ya. Nah, nanti di sini ada foto-foto yang sudah terambil ya. Kalau kalian lihat di sini ada pertampalan antar fotonya. Tuh ya. Ini daerah candi, objeknya candi gitu. Kemudian nih kalau yang PPK dummy, ini passwordnya Faiz123 ya. Mungkin yang join dulu aja. Saya batasin. Ini password password untuk yang PPK dummy. Ada passwordnya. Silakan kalau mau diekstrak bisa juga. Di sini datanya kalau ini data PPK ya. Jadi eh, sudah bisa kelihatan kualitas dari hasil setiap fotonya. Nah, ada 20 image, 2 cm dan 7 cm. Berbeda dengan yang foto dari tegak menggunakan GCP gitu. Ini drone-drone kopter kayak yang dulu-dulu apa ya namanya ya? DJI Phantom gitu misalnya. Phantom Phantom gitulah yang sudah lama gitu ya. Nah, ini dia secara ketelitian fotonya masih di rasio meter gitu, 5 meter gitu ya. 5 meteran gitu. Tapi kalau yang PPK yang ini itu udah sentimeter level untuk foto mentahnya ini gitu ya. Ini sebelum diproses gitu. Nah, makanya yang foto dari tegak perlu bantuan GCP agar eh, kualitas dari foto ini yang tadinya 5 meter itu akan mengikuti kualitas dari eh, ground control point yang ada di tanah. Itu ya rekan-rekan ya. Oke. Eh, sebelumnya rekan-rekan di sini apakah ada yang apa namanya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi pengolahan praktek? Ada? Halo Mas, Halo, silakan. ya Silakan. Mas, izin Mas saya Helmi Mas. Mau nanya tadi yang terkait overlapping yang 70 front 70 side itu ya. Mm-mm. Nah, itu Gimana, Pak? berarti itu nanti itu minimalnya berarti ya atau gimana? Minimal. Nah, Betul. berarti nanti kok misalnya nih, karena kan saya sih belum terlalu kopi ya, maksudnya belum terlalu paham soal ngedrone. Cuma kadang liatin teman-teman di lapangan aja kan, misalnya buat misi drone-nya gitu Mas ya, nanti ya. Mm-mm. Nah, Betul. jadi kita kita tahu itu 70% front side itu nanti gimana ya di pengaturan misinya Mas ya, biar enak gitu maksudnya. Maksudnya saya belum terlalu kopi nih. Pernah lihat aja sih teman-teman kan waktu ngedrone di lapangan itu. Karena kan kebetulan saya sih lebih apa jarang nggak pernah pakai drone kan cuma pakai RTK aja karena buat lahan aja sih. Cuman lagi Mm-mm. mau belajar drone gitu sih. Itu aja sih Oke. Mas. Oke, oke, siap, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Jadi eh apa namanya untuk men-setting front dan side overlap itu biasanya di dalam mission planner-nya Pak, di dalam ketika merencanakan terbangnya. Nah, ketika misalnya setelah terbang itu saya jarang sih untuk apa namanya untuk mengecek overlapnya apa 70 sama 70 nggak, istilahnya biasanya untuk make sure ya yang di lapangan itu sama apa yang diproses, tapi saya rasa itu jarang untuk bisa dideteksi after dari pengambilan data untuk memastikan pengecekan front dan side overlap itu biasanya di aplikasi bawaan dari drone-nya, jadi kita mau terbang 70 70, nah kita settingnya di situ, seperti itu sih Pak. Oke Mas, makasih Mas. Iya, sama-sama, Pak. Jadi memang itu pasti di dalam drone itu kalau misalnya drone-nya seri Enterprise ya untuk mapping pasti disediakan fitur side sama front overlap-nya. Adapun ya saya sebenarnya ya secara praktis ya, to be honest, jadi di lapangan pun banyak juga yang user-user yang tidak menggunakan itu karena memang dari keterbatasan drone-nya bukan yang seri Enterprise, bukan yang untuk mapping. Misalnya untuk videografi, misalnya seri Mavic Pro gitu-gitu. Itu kan bukan untuk mapping ya. Kemudian ada DJI Air gitu ya. Nah, itu memang bukan mapping. Jadi eh memaksa untuk mapping akhirnya apa manual gitu. Jadi ada juga saya juga malah kayaknya jago sih orang-orang yang manual gitu. Jadi bisa digeser dikit, ada overlapnya dikira-kira cepret gitu. Geser kira-kira cepret gitu gitu. Tapi kalau secara bawaan aplikasi, kalau dalam seri-seri untuk pemetaan itu pasti ada fitur itu untuk overlapnya gitu. Iya Mas Rofi. Oke, ya Mas. Kalau GSD itu sama aja kayak pixel size lah ya, persis sama. Ya pixel size kalau di dalam GIS. Kalau kita lihat properties, pixel size-nya berapa? Misalnya 0,05, berarti ya 5 cm per pixel. Gitu itu. Oke, ada lagi rekan-rekan? Kalau nggak ada kita bisa lanjut. Ntar, jadi oke. Standarisasi dalam GCP itu ada diatur di BIG. Eh, saya lupa perkanya ada kayaknya sih perka kayak nomor 16 atau 2016 gitu ya. Saya lupa cek aja di situ ada standarnya dari sisi apa namanya sebarannya, kemudian jarak proporsional antar titiknya itu sudah ada diatur di BIG gitu ya. Eh, ya nanti sambil dicek ya. Itu ada kok. Saya pernah baca juga kalau ingin mengatur ke standarisasinya BIG. Oke, ada lagi rekan kan? Oke, sambil nunggu mungkin ya. Di sini saya ingin coba apa namanya melakukan folderisasi ya, hal yang sederhana sih. Sebenarnya misalnya di sini project mapping gitu. Nah, di sini kan nanti kita mau coba proses yang ini dulu nih, yang apa namanya, yang foto darah tegap. Yes. Nah, ini kita pisahin. Sini lebih ke data. Kemudian ya. Nah, di sini ada GCP-nya. Kayaknya pakai WinRAR ya. Ekstraknya pakai WinRAR. Ekstrak here. Oke, ya. Jadi kita langsung buka aja rekan-rekan ke Agisoft-nya. Udah diinstal ya, rekan-rekan di Google Drive. Mungkin tadi saya juga sempat lihat ada yang nanyain password. Passwordnya itu sesuai ada di nama filenya ya. Situ. Terus kalau misalnya nanti ada kendala dari sisi apa namanya keblok sama Windows Security-nya, paling
antivirusnya dimatikan dan seterusnya. Hal-hal yang umum lah ya kalau pakai software umum gitu. Nah, ini tampilannya rekan-rekan untuk Agisoft Metashape. Jadi software ini tuh memang hal yang paling umum lah ya, yang biasa digunakan oleh apa namanya pegiat pemetaan foto udara. Karena dari sisi kesimpelannya, kemudian ke apa ya sisi robustness-nya dia tuh jarang crash sih yang saya tahu ya, asal apa namanya PC atau laptopnya memadai gitu. Nah, sebelum itu mungkin sedikit tips juga. Biasanya kan namanya pemetaan foto udara tuh datanya besar-besar biasanya kalau proyeknya besar. Nah, ada beberapa hal yang laptopnya mungkin udah canggih gitu, tapi kok ngerasa lemot gitu ya. Saya kasih beberapa tips. Yang pertama, agar lebih optimal dari sisi apa namanya pemrosesan, rekan-rekan bisa menyisakan local disk C itu jangan sampai mepet ataupun sampai merah gitu ya. Sekencang apapun laptop rekan-rekan, kalau misal C-nya itu nggak ada space, dia nggak ada nafasnya. Nafasnya tuh nggak terlalu luas gitu ya. Tuh, kemudian dari sisi apa namanya eh dari sisi sistem. Ya, kalau dari sisi sistem, RAM-nya dari foto udara sekarang sih udah eranya di 32 ya kayaknya ya. Di 32 GB tuh RAM-nya oke lah gitu. Tapi dulu saya pemrosesan pakai laptop 8 GB, 16 GB itu pun bisa sekitar berapa foto ya? Kayaknya 600 ataupun 200, cuman 200 foto gitu. Cuman ya berjam-jam gitu, 8 jam gitu. Tapi kalau speknya makin tinggi harusnya lebih cepat gitu. Nah, selanjutnya selain yang C tadi dan RAM tadi, kemudian lanjut ke bagian VGA-nya. Nah, di Agisoft ini sebenarnya dia menyediakan fitur kita memaksimalin VGA yang kencang kita atau lebih balance sama si Intel gitu kan biasanya gitu kan. Nah, di sini di dalam Agisoft kita bisa setting di bagian tools, kemudian paling bawah di sini ada preferences. Nah, di sini ada GPU ya rekan-rekan. Nah, di GPU di sini itu bisa dicentang yang misalnya Nvidia-nya gitu ya. Si Intelnya nggak usah biar full power lah kita dari awal sampai akhir menggunakan GPU-nya si em, yang terbaik kita, GPU terbaik lah ya. Karena kan pasti beda-beda. Nah, kemudian nanti di bagian advance rekan-rekan bisa centang di sini nih load load camera location accuracy. Dan ya pokoknya matiin yang thumbnail aja. Apa sih maksudnya? Jadi ketika rekan nanti kalau ada project menggunakan drone PPK ataupun RTK, itu kan di dalam fotonya udah terkoreksi koordinatnya udah bagus gitu ya. Nanti dia akan otomatis bisa kebaca di dalam Agisoft. Tapi kalau misalnya ini nggak dicentang, itu ada proses next step-nya gitu. Itu sih. Oke. Dan kita mulai dengan yang data foto yang biasa. Saya mungkin akan sampaikan di awal kalau waktunya cukup kita bisa sampai PPK, tapi kalau enggak, yang PPK bisa diolah sendiri. Saya yakin akan pasti bisa, gitu. Karena ketika ininya bisa proses, PPK pasti bisa. Karena ibaratnya yang foto sekarang ini kita 6 step, kalau misalnya yang PPK itu 5 step. Jadi N-1 atau N-2 lah ya. Nah, sekarang kita bisa add folder ya rekan di bagian workflow di sini. Kita akan banyak mainnya di workflow di sini. Ada add folder, ya. Add folder di sini di bagian project mapping, kemudian kita buka data foto atau data tegak. Nah, di sini yang kita import adalah foldernya rekan-rekan, ya. Foldernya yang kita import, ya. Kemudian pilih single cameras, ya. Sampai di sini oke ya. Kalau yang viewer jangan yang pakai viewer, pakai yang biasa. Ini kan lagi soft viewer, pakainya yang lagi soft Metashape profesionalnya. Kalau viewer cuma ngelihat aja kan. Dipakainya yang profesional, ya, seperti itu.
Oke, ya tadi ke bagian workflow, add folder atau add photos. Add photos juga bisa. Kalau ini fotonya kita perlu seleksi semua fotonya. Tapi kalau add folder, asal fotonya kekumpul di dalam folder yang sama, kita pilih add folder aja. Gitu. Nah, untuk melihat posisi pemotretannya, posisi apa namanya pemotretannya di sini ada kamera nih, logo kamera di atas. Ya, di bagian atas ini, ntar ini di hide aja. Ya, di sini ada logo kamera. Ya kan ya? Sini ada logo kamera. Nah, ini bisa mainin bolanya untuk melihat apa namanya secara 3 dimensi. Jadi bulat-bulat ini tuh posisi pemotretan kan. Jadi drone-nya motret, motret, motret gitu. Emang agak random karena ini memang peruntukannya untuk 3 dimensi juga gitu. Nah, nanti kalau yang apa yang PPK itu berbeda sedikit biar lebih clear aja sih. Kalau yang PPK ini add folder, nanti namanya output di sini. Ini kamera diaktifkan. Bisa dilihat ya. Kalau yang PPK itu dia cenderung lebih rapih karena memang ya ini hanya untuk percontohan aja gitu ya. Oke, kita ke sini dulu. Nah, dalam foto ini setelah kita udah import, langsung aja ke bagian align foto. Ya, di sini di bagian align foto ada di bagian accuracy di sini ada pilihannya highest sampai lowest gitu ya, sampai lowest. Jadi akurasinya makin tinggi, kita makin pilihnya yang highest itu makin bagus gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah waktu kita makin lama dalam memprosesnya. Jadi si komputasinya juga akan berat gitu ya. Hmm, kalau rekan-rekan di real project dan PC-nya itu bagus, saya sarankan ini paling pilihnya minimal high ya, minimal itu. Tapi kalau misalnya apalagi lebih tinggi, pilih yang highest gitu. Ini jadi align foto ini salah satu cikal bakal utama yang me, apa ya istilahnya ya, yang akan mempengaruhi kualitas hasil data kita nanti di akhir gitu. Jadi kalau ininya kita sembarangan pilih yang medium yang paling cepat misalnya ataupun lowest apalagi ya siap-siap konsekuensinya akan eh, bakal jelek gitu ya nanti hasilnya. But it's okay kalau yang penting rekan udah tahu dulu konsepnya. Kemudian di sini ada generic preselection, ada reference preselection. Kalau generic itu namanya juga di sini adalah align photo. Jadi fotonya dijahit, disambungin satu persatu gitu ya, digabungin. Nah, generic preselection itu dia akan menggabungkan antar foto berdasarkan objek yang sama. Misalnya di foto satu sama foto dua ada rumah. Nah, rumah itu dijadiin titik jahitannya dia, titik untuk menampalkannya. Nah, kalau reference preselection itu berdasarkan koordinat. Jadi dalam foto itu kan ada koordinat ya. Dalam foto ada koordinat. Nah, dia akan mempairingnya, menjahitnya atau menyambungkannya itu menggunakan pendekatan titik koordinat yang sama. Jadi ada foto satu, foto dua, kan ada overlap tuh, berarti ada koordinat yang sama dong. Nah, itu dijadiin acuan untuk penggabungannya. Jadi kita bisa milih dua-duanya. Tapi kalau secara logika, generic preselection itu digunakan kalau koordinat kita nggak bagus, gitu ya. Tapi kalau reference preselection itu kalau misalnya koordinat kita udah bagus, gitu. Dua-duanya kita bisa centang, it's okay. Ya, Em, untuk pelatihan kali ini perlu jadi catatan. Pelatihan kali ini rekan-rekan jangan maksain yang high atau highest. It's okay. Yang penting bisa ngikutin. Kalau saya saranin kalau memang yang RAM-nya 16 gitu ya. Terus ya 16 mungkin bisa pakai low aja gitu ya. Kalau saya pun pakainya medium dulu gitu ya. Karena ini bukan project yang penting rekan-rekan tahu yang tadi saya sampaikan. Untuk line foto baiknya pilih yang tertinggi gitu ya. Kalau misalnya dalam real project gitu ya. Oke, kita langsung oke aja.
Nah, dia akan memproses datanya. Nah, sambil menunggu ya rekan-rekan ya. Jadi perbedaannya kita lihat ya di dalam yang PPK ini saya udah pindah project di PPK. Itu ketika kita buka reference di sini, sebelah kiri bawah ada reference. Di sini ada koordinat kan ya. Nah, di sini koordinatnya secara accuracy di sini udah 2 cm. Gitu ya, udah kebaca akurasinya. Tapi kalau yang satu lagi ini kita lihat nanti. Nah, kita di sebelah kiri bawah ada reference, kita geser ke kanan. Nah, di sini akurasinya masih 10 meter gitu. Maksudnya apa sih? Jadi si Agisoft ngebaca bahwa foto ini tuh belum terkoreksi datanya, masih ya istilah katanya bukan PPK ataupun RTK lah gitu. Jadi memang baiknya memang menggunakan GCP kalau kita menemukan foto seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini sudah teralign ya, sudah teralign. Hasilnya apa sih? Kalau kita lihat di sini berupa titik-titik rekan-rekan. Ini namanya sparse cloud ya. Titik-titik sparse yang titiknya tuh masih jarang-jarang lah, masih renggang-renggang gitu. Konsepnya seperti apa sih kok dari foto kemudian bisa jadi dapat titik 3D kayak gini ya? Sebenarnya konsepnya seperti yang ada di PPT di sini di bagian part satu. Di bagian part satu tuh contoh di sini ada foto satu, foto 2 yang diambil dari posisi satu, posisi 2, ya kan? Nah, dari di dalam foto itu ada koordinat, ada pixel juga gitu kan. Ada pixel-pixel, ada karena dia foto ini ada koordinatnya juga, berarti kan dari nilai pixel-pixel itu si pixel akan direpresentasikan dalam bentuk koordinat juga gitu ya. Nah, di sini kayak kita apa namanya? Ada namanya triangulasi rekan-rekan. Jadi ada triangulasi. Ketika misalnya di sini ada pojok taman nih, ada titik-titik pojok taman, ya. Apa sih? Nah ini saya nggak terlalu teknis, tapi yang penting paham ya rekan-rekan ya. Nah, di sini ada titik, di sini ada titik. Nah, di sini ada namanya konsep triangulasi segitiga gini kan ya. Ketika posisi ini diketahui di dalam geodesi pasti rekan-rekan paham ya. Di sini diketahui, ya kan? Karena apa? Karena foto ini udah berkoordinat gitu ya. Di sini pun ada koordinat diketahui, X, Y, Z-nya udah diketahui. Nah, lalu ketika ada dua koordinat diketahui gitu ya, untuk menentukan koordinat di sini, ground coordinates itu akan dihitung untuk mendapatkan nilai ini. Jadi nanti X, Y, Z-nya juga dapat secara titik tiga dimensi juga akan dapat berdasarkan dari foto-foto ini, gitu ya. Lebih detail lagi nanti sebenarnya dalam foto udara ada depthness, ada deepness-nya juga, ada tingkat kedalaman dari foto juga, gitu kan. Itu juga bisa diketahui. Tapi yang sederhananya kalau dalam pendekatan ilmu pemetaan atau geodesi, ketika ada dua koordinat diketahui, otomatis titik yang akan kita cari itu akan kita tentukan dia akan diketahui juga koordinatnya berdasarkan dua koordinat sebelumnya. Gitu. Nah, mana dua koordinat ini tuh koordinat dari foto udara gitu ya, dari foto dua dimensi, tapi dia di dalamnya ada nilai koordinatnya. Seperti itu rekan-rekan ya konsepnya. Oke, kita balik lagi ke pengolahan. Kita waktunya sejam setengah rekan-rekan ya, biar agak macet. Nah, selanjutnya eh, di sini kita akan import GCP-nya. Pada bagian ini kita akan import GCP. Untuk import GCP kita udah geser ke reference ya di sini ya, sebelah kanan kiri bawah terus kita pilih reference. Kemudian di sini di bagian atas ya import reference. Di sebelah reference terus kemudian di sini ada pilihan import reference. Ikonnya kecil, kita pilih aja di sini import reference. Kemudian masukkan GCP-nya di sini 4 GCP underscore ortho. Jadi ada 4 GCP. Ini diukur menggunakan total station ya.
ataupun dengan GNSS geodetik. Oke. Nah, oke, kita menemukan hal yang menarik. Yang pertama adalah kita perlu cek koordinat dari si GCP ini tuh koordinatnya apa sih? Nah, kalau kita lihat koordinatnya dia UTM ya, satuannya meter. Sedangkan data foto kita di sini masih longitude sama latitude. Berarti kita perlu konversi dulu nih rekan-rekan. Ya, longitude latitude. Caranya gimana sih? Di sini ada kayak kalkulator convert ya di sebelah sini. Sebelah kirinya bintang. Kita pilih convert, kemudian kita rubah ke ini 49S ya rekan-rekan ya. WGS 84 UTM 49S. Kalau misalnya belum ada, bisa ke more, kemudian ketik aja 49S. Ya, di paling bawah di sini ada UTM 49S. Oke, dicentang ya. Kamera sama markersnya dicentang. Pilih oke. Nah, di sini udah kita lihat ya. Kita lihat bahwa apa namanya? Hmm, udah dalam bentuk satuan meter. Jadi antara GCP dengan koordinat foto itu sudah seragam referensinya. Baru kita import reference 4 GCP ortho. Nah, di sini kita pilihnya paling atas, kita rubah ke 49S. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan pemisah dari data GCP itu adalah tab ya rekan-rekan ya. Jadi bukan koma pemisahnya. Jadi di sini delimiternya kita pilihnya yang tab gitu ya. Nah, nanti di sini kita kita lihat di sini ya di bagian delimiter tab, kemudian di bagian paling bawah secara kolomnya kita cek udah benar atau belum. Pertama di sini ada label. Label itu kan nama titiknya ya. Labelnya harusnya BM1, BM2, GCP1, GCP2. Berarti kita geser labelnya itu kolomnya nomor berapa di sini? Nomor 2 ya. Nah, lalu isting itu di sini nih. Ini isting di sini. Berarti dia kolom 3 kan istingnya. Isting kita pilih kolom 3. Nah, northingnya di sini itu yang 91. Berarti di bagian sini kolom 4. Nah, altitude-nya kolom 5. Jadi sok rekan-rekan disesuaikan eh, label isting northing altitude-nya sudah sesuai. Sesuai sama di sini ya, koordinat apa namanya istingnya di 65-an gitu ya, di 600-an ribu gitu ya. Di sini istingnya, northingnya di 9 jutaan. Gitu ya. Nah, di sini jangan lihat dari sini ya, altitude-nya kok beda, yang foto 92 kok yang GCP 83. Iya, karena altitude di sini adalah foto ketika di udara, ketinggian di udara. Tapi kalau altitude ini udah di ground, di tanah. Ya. Mungkin saya biasanya bagian sini suka banyak yang kelewat, bisa disesuaikan biar sama. Saya kirim di kolom chat ya. Oke, yes, sudah kirim. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Nanti ketika ada yang tertinggal bisa disesuaikan untuk settingan dari import GCP. Tapi konsepnya adalah pertama yang perlu diperhatikan referensinya dari si GCP ini harus sama dengan referensi si foto udaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, cek delimiternya, pemisahnya apa di dalam GCP kita. Kalau pakai CSV mungkin bisa nanti delimiternya pakainya koma gitu kalau CSV. Tapi ini kan pakai TXT yang pemisahnya adalah tab gitu. Jadi pilih yang tab. Kemudian di bagian columns ini penting banget. Jadi jangan sampai salah karena kalau ini salah nanti secara posisinya pun akan salah. Yang sering terjadi di situ columns. Jadi sesuaikan. Isting itu koordinatnya yang mana sih kolom berapa? Kalau yang isting northing kolomnya berapa? Altitude kolom kolom berapa? Label kolom berapa? Jadi disesuaikan. Oke, selain itu karena GCP nggak ada informasi yang lain, udah kita ininya di offin aja. Ini kan bisa dicentang sebenarnya, tapi kita nggak perlu. Gitu ya. Kemudian kita pilih oke.
Nah, habis itu kita pilih yes to all ya, karena kita mau eh, nambahin. Oke. Nah, setelah itu mungkin rekan menemukan mana nih apa namanya tanda-tandanya. Nah, rekan-rekan di sini pilih sebelah kanan sini ada show markers. Di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada show markers. Kita lihat rekan-rekan ya, secara posisi kita logikanya gini. Si GCP itu adalah koordinat yang paling benar gitu. Nah, sedangkan di sini kita lihat ada pergeseran gitu ya, yang foto antara foto sama GCP. Nah, kita akan melakukan eh, pemrosesan si foto ini biar mengikuti si GCP koordinatnya. Ini kan masih geser nih, masih putih juga. Nah, ini yang BM1 kita akan geser ke sini, yang BM2 akan geser ke sini, yang GCP1 akan geser ke sini, GCP2 akan geser ke sini. Gitu. Jadi koordinatnya di sini udah fix ya. Jadi koordinatnya si foto akan mengikuti koordinat di eh, yang dimiliki oleh si GCP. Caranya gimana? Pertanyaannya gitu. Caranya simple. Jadi di list bagian GCP, diklik aja BM1 di bagian sini sampai warnanya hitam gitu ya. Sampai ke klik, kemudian klik kanan. Kemudian di sini ada filter photos by markers. Nah, ya, filter photos by marker. Klik kanan, filter photos by markers. Begitupun seterusnya. Nanti BM2, BM seterusnya. Pertama BM1 dulu, filter photos by markers. Kemudian di sini ada list-list foto yang mengandung BM1. Kita klik kiri dua kali dalam foto-foto ini. Ya, klik dua kali. Nah, di sini BM1 ya kita geser ke tengah-tengah ini sampai warnanya hijau ya. Benderanya berubah jadi hijau kan? Artinya di sini yang kita lakukan adalah kita ngasih tahu software eh, posisi BM1 itu lokasinya di tengah di sini, di tengah patok gitu. Gitu ya. Tapi tidak merubah koordinat si BM-nya gitu. Karena koordinat BM ini yang koordinat yang dianggap benar gitu. Nanti si foto lah yang akan mengikuti posisi dari BM1. Posisi koordinat ya gitu. Kita geser seterusnya. Sampai di sini yang putih itu jadi hijau. Ini juga, sini juga, tengah-tengah gitu ya. Ini kalau bisa sekonsisten mungkin ya rekan-rekan ya. Nah, cara ngeceknya gimana nih kalau kita udah bener atau belum? Ini di bagian ini kita scroll ke kanan ya. Ya, di sini ada errornya 4 meter. Berarti ada selisih perbedaan antara data foto dengan GCP itu sekitar 4 meter. Ya, which is normal gitu ya. Karena data fotonya kita tidak menggunakan modul GNSS, PPK ataupun RTK. Gitu ya. Oh, ada iklan. Oke. Nah, oke. Sampai warna hijau. Next, kita lanjut ke selanjutnya. Ke BM2. Klik kanan, filter photos by markers. Gitu. Oke, terus kita geser lagi BM2-nya ke tengah-tengah sini. Sebenarnya kenapa saya lebih apa namanya lebih cenderung fokusnya ke yang menggunakan GCP. Biasanya untuk yang baru belajar drone-nya nggak yang langsung model PPK RTK, pasti menggunakan kayak drone Air juga bisa. Sebenarnya bisa drone-drone apa Mavic Air, kemudian yang Pro. Cuman bedanya memang kita agak effort sedikit gitu ya. Kita misalnya nggak bisa ada aplikasi untuk mappingnya, kita perlu download third party, misal pakai Pix4D ataupun Drone Deploy gitu ya, sampai datanya dapat. Dan karena drone-drone seperti itu jarang menggunakan modul PPK RTK, biasanya menggunakan GCP. Nah, kalau misalnya rekan-rekan bisa memproses ini, tinggal nambahin gimana caranya bisa mengakuisisi drone-nya gitu. Ya rekan-rekan ya. Oke, ada lagi nggak BM2? Cukup segitu ya, dua. Nggak ada lagi kan di sini? Oke, lanjut ke GCP2.
klik kanan, kemudian filter photos by markers. Kadang-kadang kalau mau bertanya, langsung di chat aja ya. Saya jawabnya nanti ketika pas proses. Nah, ini GCP2 kita geser ke tengah. Ini geser ke tengah. Sesuaikan juga. Sampai bendera yang putih ini tuh udah jadi berwarna hijau. Oke, terus lanjut ke GCP1. Mana nih GCP1 jauh banget. Geser ke sini. Oke, terus ya. Jadi konsepnya seperti itu sih sebenarnya. Tinggal scroll aja mau BM yang mana yang mau kita tempatin, klik kanan, filter photos by markers. Nah, kemudian kita geser-geser ke tengah. Kita geser-geser pun tidak merubah koordinat di sini ya. Gitu. Lagi-lagi jangan sampai salah nangkep. Bukan data bukan data GCP-nya yang mengikuti si foto dalam konsep umumnya ya. Tapi si koordinat fotonya lah, si fotonya akan mengikuti koordinat GCP. Kalau di sini sekarang yang kita lakukan adalah gimana caranya ingin menunjukkan si software lokasi GCP itu di foto di sini gitu di tengah benchmark gitu. Dalam pengukuran di lapangan kita ngukurnya di bagian sini gitu. Ya. Oke, kalau rekan bisa lihat udah ada perbedaan ya. Kalau tadi BM1 tuh masih geser di sini, BM2 juga masih geser ke sini. Nah, sekarang kalau kita lihat sekilas posisinya udah di tengah gitu ya. Sini. Oke. Nah, setelah itu di sini kita perlu namanya eh, update. Nah, di sini update nih rekan-rekan nih, update transform. Jadi kita sudah mentransform. Tadi kita geser-geser, kita lihat errornya. Nah, di sini kita udah lihat errornya ya. Ketika kita udah geser-geser, secara apa? Secara posisi GCP dengan foto yang udah kita letakkan tadi, kesalahan di 7 mili rekan-rekan. Jadi which is good ya, which is good. Jadi secara ukuran GCP, kalau GCP-nya makin akurat diambil, biasanya errornya juga makin kecil. Tapi kalau GCP-nya diukur dengan alat yang nggak bagus gitu ya, masih punya kesalahan yang besar, biasanya errornya juga akan besar. Tiar kan ya. Jadi kita ini juga selalu tuh cek untuk memastikan bahwa GCP kita sudah oke. Oke, selanjutnya ketika diupdate di sini ada namanya optimize kamera. Jadi kesalahan-kesalahan yang tadi kita udah bahas, distorsi-distorsi, efek-efek kesalahan kamera itu kita optimize, kita benerin lah gitu di sini. Kita di logo bintang optimize. By default, ini kesalahan-kesalahan yang wajib untuk diminimalisir. F itu focal length, CXCY itu principal point ya. Ini orang geodesi mungkin agak paham. Ini titik tengah dari foto, CXCY, F ini focal length. Kemudian K1 ini lebih ke kesalahan radial ya. Seingat saya, radial, P1, P2 itu lebih ke tangan sial, distorsi tangan sial. Ya saya mix aja ada orang geodesi sama orang umum. Tapi it's okay. Intinya di sini untuk membenarkan, memperbaiki kesalahan-kesalahan dari kamera. Oke, nah kita optimize. Nah di sini lebih kecil lagi ketika di optimize. Oke, kalau sudah nih rekan-rekan, jadi kita sudah me-align. Setelah align kita setting pengaturan untuk mengintegrasikan GCP dengan data fotonya seperti tadi. Setelah itu kita lanjut. Nah, lanjutnya apa sih di sini kan kita dari sparse cloud, sparse itu kan bahasa Indonesia jarang-jarang titik renggang ya. Kemudian kita buat titiknya jadi lebih tebal ya, membentuk point cloud atau dense cloud.
ke workflow, pilih build point cloud. Ya, adapun yang pakai build dense cloud juga bisa. Itu istilah-istilah versi aja. Tapi yang jelas sama gitu, build point cloud. Ya, ini proses yang lumayan agak lama juga. Quality-nya sama konsepnya. Semakin tinggi itu titiknya makin tebel, makin oke juga, makin bagus gitu ya. Kalau makin rendah, titiknya makin jarang dan kualitasnya juga nggak begitu bagus. Ya, jadi kita pilih medium aja. Jadi intinya align foto sama build point cloud itu align foto harus di atas daripada si point cloudnya. Jadi kalau point cloudnya medium, ya si align fotonya ya high gitu ya. Kalau build point cloudnya itu high, align fotonya highest. Gitu. Lebih baik seperti itu ya tipsnya. Oke, pilih oke. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan. Ada yang bertanya kah di sini? Wah, udah ada 5 ya yang bertanya. Kak, kalau tadi, ntar di atas ada lagi nggak ya? Udah, tadi pakai drone biasa kayaknya udah saya sampaikan. Kemudian tadi kalau tadi nggak ada altitude-nya malah jadi yaw itu gimana? Coba disamain settingannya sama yang tadi, yang di chat gitu. Itu biasanya kesalahan dari kolomnya aja. Dan pastikan yang bagian akurasi, yaw page roll-nya itu di uncheck aja. Gitu. Coba cek lagi yang bagian ini, yang settingan yang saya kirim. Jadi itu lebih pertama kesalahan kolom, pendefinisian kolom, terus yang bagian yo page roll-nya di uncheck aja. Yang GCP ya harus hijau semua, betul. Hijau itu artinya memang sudah diletakkan gitu oleh kita sebagai user. Oke, yang import CSV nggak bisa read values. Apakah masih ketinggalan untuk import CSV-nya, Mbak Fasya? Kalau misalnya masih ketinggalan, it's okay. Kalau misalnya mau share screen juga boleh, tinggal info aja. Kalau misalnya masih ketinggalan, jadi biar ditunjukkan. Ataupun ada problem-problem, bisa info mau share screen gitu. Oke, nggak apa-apa. Mas, bagaimana jika foto poin GCP kita tidak terdeteksi? Poin GCP terdeteksi. Oke, good question. Kalau GCP tidak terdeteksi, ini let's say foto ya. Misalnya ada GCP di bagian sini. Itu diklik kanan. Kemudian di sini ada place marker, pasti nanti di sini ada list poin GCP yang udah kita import di awal. Kalau dia importnya udah bener ya. Di sini pilihnya add marker. Sorry, place marker. Jadi kita menempatkan marker yang tidak deteksi oleh software. Kadang memang ada kayak gitu rekan-rekan. Jadi em, sebenarnya ada benchmarknya kelihatan di foto, tapi si GCP-nya nggak kedeteksi di situ. Nah itu pakai di sini diklik titiknya di mana pojokan, misalnya pojokan ini, kemudian pilih place marker. Di sini pasti ada list point koordinat GCP yang udah kita import. Kayak gitu. Begitu Pak Helmi ya. Ya, I think saya tinggal tunggu prosesnya aja. Sebenarnya sederhana ya rekan-rekan ya. Tinggal eh, bayangin yang paling agak ribet memang saya akuin di bagian GCP prosesnya. Kalau di bagian yang lain sederhana. Wait, wait, wait. Ada lagi pertanyaan? Kak, saya ketinggalan setelah import CSV itu stepnya apa ya, Kak? Setelah import CSV, oke, let's say udah berhasil ya. Nah, di bagian GCP di sini di bagian reference kiri bawah kan ada reference tuh diklik. Nah, di sini ada list GCP yang udah kita import. Nah, itu diklik.
salah satu titiknya, salah satu barisnya. Terus klik kanan, habis itu filter photos by marker. Coba dicek. Jadi let's say di sinilah saya sembarang. Nah, di sini ada poin kan, klik kanan. Di sini ada filter photos by markers. Nanti di sebelah sini itu di bagian bawah ada list foto yang mengandung GCP atau titik yang udah kita filter tadi. Baru kita geser-geser. Geser-geser klik kiri aja. Klik kiri geser sampai benderanya warna hijau. Bayang nggak? Kalau nggak kebayang atau masih bingung bisa ini ya, bisa info. Buat nampilin fotonya gimana? Nampilin foto, iya. Kalau misalnya di bagian tab di sini nggak ada nih, ini saat saya close nih fotonya nih ya, sebelah kanan bawah saya close. Nah di sini kan fotonya nggak ada kan. Ini tab foto ada di bagian sini, view, terus di bagian fotos di sini. Nah yang penting tadi kalau di sininya klik kanan filter photos by markers, di sini pasti ada foto-foto. Nah untuk menampilin fotonya klik kiri dua kali. Nah, klik kiri dua kali, klik kiri dua kali, dia akan pindah-pindah tuh foto-fotonya. Klik kiri dua kali, klik kiri dua kali. Biar benderanya hijau itu diklik kiri aja. Klik kiri terus digeser-geser. Jadi di drag gitu, kayak di drag. Ya, seperti di drag. Coba di GCP-nya coba dulu. Ada lagi? Ah, 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 ah. Hmm, Oke. Oke, sepertinya aman nggak? Oke, ya sampai hijau ya rekan-rekan ya, sampai hijau seperti ini. Nanti kalau sudah hijau, baru kita sebenarnya tadi update itu hanya untuk mengupdate aja sih sebenarnya. Tapi eh, ibaratnya kalau mau shortcutnya bisa langsung optimize aja. Optimize ini langsung errornya akan menyesuaikan hasil akhir. Jadi ketika sudah hijau semua, baru di sini ada pilih bintang. Silakan bisa dicatat dulu ya rekan-rekan ya. Mungkin yang ketinggalan. Jadi nanti bisa coba apa namanya setelah sudah ditempatkan hingga warnanya hijau semua. Nah, di sini errornya kan masih besar tuh sekitar 4 meter tadi. Nah, itu bisa kita langsung pilih bintang ini, optimize kamera. Optimize kamera ini untuk membenarkan apa ya kesan-kesan dari kamera, termasuk juga memperbaharui errornya ini, gitu. Ya, memperbaharui error. Setelah selesai, baru ke build point cloud di sini. Build point cloud simple ya, tinggal kita menyesuaikan kualitinya aja gitu. Ya. Nah, hasilnya apa sih build point cloud? Di sini kita ke tengah itu ada titik-titik ya. Nah, di sini titiknya akan tebel, lebih tebel dari sparse cloud ya. Karena kita bisa lihat tuh, titiknya tebel banget. Tapi ini tergantung resolusi juga. Kalau kita terbang tinggi terbangnya rendah, em, titiknya pun makin tebel. Kalau makin tinggi
dan resolusinya juga makin besar gitu, titiknya juga akan makin renggang. Itu ya. Ya, jadi build point cloud itu hasilnya ini. Di bagian tengah benar-benar tengah sejajar di workspace gitu ya, ada titik-titik. Ini kita klik aja. Nah, ini namanya apa ya? Dense cloud ya. Kalau tadi kan sparse cloud. Ini sparse, ini yang renggang, ini dense yang lebih tebal. Dense point cloud, di sini sparse point cloud. Seperti itu. Oke, gimana Mbak Fasya yang lain? Ada diproses apa? Sedang diproses apa nih? GCP udah clear kah? Oke, good. Lagi loading point cloud. Berapa menit kira-kira point cloudnya? 49S, Mas Rofi. UTM-nya 49S. Oke, sip. UTM-nya 49S. Nah, nanti kalau mau ngelihat Dance Cloud ini di tengah aja ya, di tengah di klik. Oke, setelah build point cloud sudah kelar gitu ya. Setelah kelar, sebenarnya kita nggak harus ngebuka si Dance Cloud-nya, mau bentukannya masih awal kayak ini juga nggak apa-apa. Jadi hasilnya tuh lebih ke sini nih. Hasilnya ada di workspace. Kalau tadi kan di reference nih, kita bisa geser lagi ke bagian workspace. Belah kiri bawah, ada segitiga kecil, kita klik. Nah, di sini output-output yang sudah kita proses. Type point itu tadi, sparse point cloud. Nah, ini point cloud ini hasil dari dense cloud. Gitu. Depth map sama point cloud ini dari dense cloud. Ya, ini kita bisa klik juga dari sini, klik dua kali. Tuh. Ini output-outputnya. Nah, kita bisa lanjut ke bagian workflow lagi. Terus kita pilih build them. Ya, nah, di sini referensinya sesuai sama yang kita setting awal ya, 49S. Nanti di sini source datanya kita pilih yang point cloud, ya. Pilihnya yang point cloud. Nah, di bawah di sini udah default nih. Minimum resolusinya, minimum GSD-nya itu 8 mili rekan-rekan, 8,8 mili atau 9 mili lah kalau dibulatin. Kecil banget ya. Memang karena tinggi terbangnya juga rendah gitu. Ya, ini 8 mili. Tuh ya, kita bisa lanjut aja. Pilih. Setelah kita udah sesuaikan source datanya point cloud, terus resolusinya 8 mili, kita pilih. Oke. Wah, sorry. Ini kita perlu save dulu ya. Si Agisoft minta kita save dulu. Nah, save-nya di sebelah kiri. Ya, kayak logo save pada umumnya ya. Save. Kemudian di sini kita bisa buat folder processing. Ya, folder processing. Di sini. Wah, ya, jadi Agisoft minta kita save dulu nih, gitu ya, untuk pembuatan demnya. Ya, kita balik lagi ke workflow, build dem, ya, kemudian lanjut. Kita pilih OK. Oke, ada pertanyaan lagi di sini. Apakah boleh beda processing yang model hasil, apakah beda processing yang mode hasil terbang drone 2D dan 3D? Ya, agak agak beda ya memang. Kalau misalnya yang dua dimensi sama tiga dimensi. Kalau yang dua dimensi itu memang untuk orto, untuk benar-benar dua dimensi, untuk pemetaan lah, pemetaan pada umumnya. Gitu ya. Kalau yang 3D itu ada istilah namanya bisa di searching, itu namanya close range photogrammetry atau CRP, close range photogrammetry. Nah, itu eh, agak sedikit berbeda pemrosesannya. Itu sesinya beda lagi, nanti lebih ke 3D modeling kalau itu. Nanti prosesnya lebih ke mesh, gitu.
Ataupun sekarang lagi musim Gaussian splatting yang 3 dimensi itu akan sesi topiknya beda lagi karena agak sedikit berbeda. Tapi kalau yang sekarang itu kita lebih ke pemetaan foto udara untuk keperluan pemetaan ya, pemetaan 2 dimensi, fokusnya ke situ. Oke, nah sekarang hasilnya apa sih? Nah di sini ada ketambahan list nih, ada DEM. Ya, ini DEM-nya seperti ini, ya detail banget ya. Ini DEM-nya. Kalau kita lihat pun di sini GCP-nya sudah nempel. Oke, kalau DEM sih lebih cepat ya prosesnya, gitu ya. Eh, Sampai di sini aman ya harusnya ya. DEM nggak begitu banyak juga settingannya ya. Memang lebih banyak lebih ke apa GCP tadi. Selanjutnya kita ke last step yaitu kita build orthomosaiknya rekan-rekan. Ya, yang tujuan akhir kita. Tadi kan yang sering saya share itu lebih ke orthomosaik ya. DEM pun ada satu dua aja. Tapi memang tujuan akhir kita adalah bagaimana kita mendapatkan orthomosaik ya. Di sini ada build orthomosaik. Kemudian yang kita pakai source-nya adalah DEM. Ya, logikanya seperti ini rekan. Ada ilustrasinya. Kita masuk ke bagian part 2 di sini ya. Setelah kita dapat point cloud, di sini dari point cloud kan dibuat jadi DEM ya. Nah, DEM ini untuk pembentukan saya kayaknya belum share screen. Untung saya sadar ya. Nah, ini. Nah, jadi kita masuk ke part 2 point cloud ya, titik-titik tadi dijadiin DEM. Nah, DEM ini dijadiin orthomosaik gitu ya. Atau orthofoto, orthomosaik lah umumnya. Nah, ortomosaik ini source datanya apa? Yaitu dari DEM. DEM itu kan 3 dimensi gini kan. Nah, kemudian diproyeksikan, didatarin nih. Contoh ada gedung nih, ada titik di sini, titik satu. Kan ada titik DEM kan 3D ya. Nah, ini didatarin gitu. Ini didatarin, nomor 2 datarin, 3 juga datarin, 5 datarin. Jadi konsepnya seperti ini rekan-rekan. Konsep dari kenapa dari data DEM tadi bisa menjadi ortomosaik gitu. Nih, diproyeksikan. Gitu ya. Oke, ke kelas. Mana sih guys? Wait, wait, wait. Ke ini aja langsung ke projectnya. Ya, seperti itu. Jadi surface-nya kita pilih yang DEM. Surface yang pilih DEM. Nah, di sini GSD-nya nih rekan-rekan. GSD minimalnya itu 2 mili, 2,2 mili. Bisa nggak? Kita saya pengennya 1 senti. Oh, bisa banget. Jadi kita tinggal atur aja di sini. Pilih 1 senti. Gitu, kalau memang mau dibuat 1 senti. Karena jadi pixel size ini by default dia akan muncul itu sebagai standar minimum GSD-nya. Tapi kalau mau dibesarin bisa nggak? Bisa. Jadi misalnya tadi 2 mili mau dijadiin 1 senti aja lah deh biar nggak terlalu besar filenya dan saya rasa 1 senti juga cukup gitu. Nah ini pixel size-nya atau GSD-nya bisa kita atur. Ya, settingnya simple, surface dim aja, kemudian pixel size gitu ya. Oke, setelah itu kita pilih oke. Ini mungkin akan sedikit makan waktu ya karena nih. Yang sedikit. Nah, jadi untuk yang sekarang itu memang bagaimana secara straightforward gitu ya, secara mulus kita memproses data ortofoto. Walaupun nanti pada praktiknya akan menemukan masalah-masalah gitu ya. Nah, itu nanti lebih ke problem solving ya, problem solving. Tapi secara workflow-nya seperti itu rekan-rekan. Ketinggian drone itu nggak ada ketentuannya sih. Ketentuannya tuh jadi ada konsep sederhana sih. Eh, Kaitannya tinggi terbang tuh sama seberapa GSD, seberapa besar GSD yang kita kejar.
Jadi kita tergantung resolusinya nih rekan-rekan. Jadi kayak contoh, ini contoh Mas Hafiz ya. Kan logikanya kalau kita apa objek antar objek dengan kamera itu makin jauh, otomatis kan makin ngeblur ya, makin nggak terlalu jelas gitu ya. Nah, gimana caranya kita mau ngejar si data kita, si orto kita tuh memang sesuai target kita resolusinya, biar biar analisa kita tuh atau pekerjaan kita tuh benar-benar pas gitu ya dengan bantuan ortomosaik. Ya otomatis tinggi terbang itu menyesuaikan si GSD-nya. Itu ada hitungannya. Hitungannya sederhana kok. Itu melibatkan focal length sama em, ya focal length sih. Focal length tinggi terbang itu untuk mendapatkan GSD yang didapat. Jadi ada tiga. Focal length, GSD, sama tinggi terbang. Nah, tiga parameter ini bisa dibolak-balik lah. Kayak rumus kecepatan, jarak, sama waktu lah. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu bisa didapatkan gitu. Jadi Mas em, ketentuannya misalnya punya pekerjaan. Saya pengen yang punya pekerjaan itu saya pengen GSD-nya 5 cm gitu. 5 cm per pixel. Nah, Mas yang menentukan tinggi terbangnya berapa. Ya syukur-syukur biasanya yang memberi pekerjaan memberikan referensi tinggi terbangnya sekian nih biasanya saya gitu karena udah ada best practice-nya. Gitu ya. Jadi ketentuannya setahu saya sih jadi lebih ke preferensi ini sih, preferensi pekerjaannya gitu. Ya, oke. Ortomosaiknya sudah jadi. Kita klik kiri 2 kali bagian sini. Ini ortomosaiknya kan 1 senti ya GSD-nya. Oke, clear. Hasilnya oke gitu ya rekan ya. Nah ini hasil ortomosaiknya. Ini rekan-rekan bisa terapkan di proyek rekan-rekan. Misalnya pemetaan di area kampus, terus di area apa misalnya di area kantor, rekan-rekan di instansi terkait gitu ya. Boleh sambil dicoba misalnya kalau mau ningkatin skill pribadi, investasi lah beli drone yang kecil-kecil aja gitu, ambil terus gimana cara ngolahnya kayak gini gitu ya. Oke, selebihnya mungkin last step kita bisa ekspor setelah jadi ortomosaiknya. eh Mau ortomosaiknya, mau dem, mau point cloud itu sama konsepnya di ekspornya. Klik kanan aja di bagian hasilnya, klik kiri klik kanan, kemudian export ortho mosaic. Nah, baru ditempatin filenya di mana, gitu kan? Di sini folder baru output ya, di sini pilih ortho mosaic. Ya, pixel size 1 cm, referensinya 49S. Nah, kemudian di sini kalau filenya besar, tips dari saya centang write big diff filenya. Kalau nggak dicentang biasanya gagal. Jadi ini dicentang. Kemudian di sini ada Save Alpha Channel. Ini tuh band baru biar eh, background. Kadang kan ada background yang nggak transparent kan. Nah ini kalau kita centang backgroundnya akan lebih transparent gitu. Ya, jadi biar apa backgroundnya transparent centang Alpha Channel. Tapi nanti ada band tambahan di sini Alpha Channel. Tapi kalau di sini kita pilih background colornya white gitu ya. Di tengah sini ada background color white. Ketika kita buka di software yang bukan dark mode kayak di QGIS ataupun di ArcGIS Pro atau ArcGIS yang lain, ya udah sebenarnya nggak terlalu ke ini banget sih, nggak terlalu keganggu banget gitu. Oke, setelah udah langsung oke aja. Nanti filenya ada di folder yang tadi yang udah kita tentukan di awal. Oke, kalau udah di save. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kita sudah memproses ya rekan-rekan ya dari mengimport data, kemudian semuanya larinya di workflow ya dari import fotonya, kemudian kita nge-align foto, terus kemudian kita ngatur ke GCP ke bagian reference ya, emang agak beda dikit di bagian reference. GCP kita atur-atur, kemudian setelah kita atur GCP-nya, baru kita ke point cloud. Setelah point cloud kita geser ke DEM. Setelah DEM kita geser ke orthomosaic. Jadi straightforward sih sebenarnya. Itu yang membuat Agisoft ini lumayan cukup mudah untuk memproses data. Ya, jadi memang banyak di bagian workflow.
Oke, eh mungkin itu sih kalau dari saya ada pertanyaan dulu kan mungkin sambil saya kembalikan ke Mbak Alda dulu deh biar lebih enak diskusinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Faiz. 1,5 jam nggak kerasa nih, harusnya 3 jam sih kalau sama Mas Faiz ya. Suaranya agak kecil Mbak Alda, sorry. Oke. Kedengeran nggak? Nah, good. Oke. Tak terasa 1,5 jam nih sama Mas Faiz. Harusnya kalau sama Mas Faiz itu 3 jam sih. Kalau 1,5 jam tuh kurang ya. Kurang, kurang Itu banget kayak nih. homeschooling, Mbak. Pertanyaan dari Aduh. Mas Rofi. Lama banget gak ketemu Mas Rofi nih. Jika filter by reference kosong, gimana Mas? Apa harus di-align atau gimana? Kalau filter by reference yang kosong gimana Mas? Harus align ya? Iya, harus di align dulu. Jadi filter, ini filter by reference apa filter by markers tadi ya maksudnya Mas Raffi? Mas Kalau Rofi by, boleh open mic? oh Gimana? iya, by marker memang harus ini Mas, harus di align dulu. Jadi tipsnya kalau mau filter photos by markersnya itu bekerja, working well, itu harus di align dulu rekan-rekan. Dan prosesnya memang seperti itu, di align dulu. Jadi makanya kenapa kalau kita filter photos by markers, kita pilih di satu titiknya, dia akan kedetek di foto-foto yang mengandung titik itu. Ya karena kita udah align, kita udah nyambungin antar foto. Kalau belum, ya otomatis nggak terintegrasi gitu. Seperti Sih, itu. Is. Ada satu pertanyaan lagi dari Kak Fabian. Kak mau tanya kalau per satu grid dalam mapping menggunakan drone itu standar kecepatannya berapa? Satu grid nih, gridnya it depends dari gridnya masing-masing ya. Kalau kecepatan drone mostly start from 10 meter per second bisa sampai 16 meter per second. Ada juga sekarang ada yang dinamis bisa sampai antara 16 sampai 22 kalau fixed wing. 16 sampai 22 meter per second. Tapi start dari 10 sih umumnya kalau untuk kecepatan drone ya gitu. Tapi tergantung lagi dari fitur dari si drone-nya itu. Ada juga drone by default dia nggak tidak membolehkan kita setting kecepatannya. Jadi udah apa ya, udah bawaan pabriknya segitu gitu ya. Jawabannya gitu. Bisa tergantung sama cuaca juga nggak Mas? Mungkin arah angin dan sebagainya. Iya, betul, Balda. Jadi memang ada juga kadang kalau kecepatan anginnya lagi kenceng kan, apalagi ngelawan angin kan. Wah, itu kan drone-nya lelet kan kayak nahan lawan-lawan angin gitu. Tapi eh, secara cuaca, mungkin kalau cuacanya hujan kita harus cepet-cepet ya. Biar nggak kehujanan gitu drone-nya. Keren banget nih. Gak ada yang mau open mic apa ini mau ketik semua? Oke deh, aku bacain. Satu lagi Mas, mau tanya Mas, kalau buat yang skalanya lebih luas, misal di pertambangan open pit, gitu titik-titik di ujung GCP ortonya itu biasanya menggunakan apa dan gimana ya? Eh, di ujung GCP artinya biasanya gitu. Oke. eh ada contoh sih sebenarnya. Saya tunjukin ya, contoh terakhir aja. Oke. Ini contoh, contoh. Mana ya? Saya share screen. Nah, ini contohnya kelihatan nggak ya? Mungkin Windows Plus ya kayaknya, ya. Si loading, oh udah ada kelihatan. Nah, jadi gini contohnya. Ini sebenarnya ada patok kecil aja. Jadi jangan sampai dalam GCP itu patoknya tinggi banget gitu ya, tugu tinggi gitu ya. Itu nggak rekomendasi. Namanya GCP kan ground ya di tanah, jadi bukan yang di atas patok gitu. Kayak tadi juga contoh tadi yang udah ditunjukkan di dalam data kita. Jadi paling kita butuh bantuan markernya aja. Secara posisi GCP itu harus di tanah. Jadi ujungnya tetap ada tengah-tengahnya gitu. Seperti itu sih untuk desain dari GCP. Kadang suka salah kaprah. Jadi beberapa beberapa user tuh pakainya patok gitu ya. Patok yang tinggi 30 cm gitu ya. 40 cm itu nggak, menurut saya sih nggak bener ya gitu menurut saya gitu. Jadi secara desainnya harus menyesuaikan gitu.
Jadi paling bantuannya marker aja. Markernya seperti tadi, hanya untuk mendeteksi posisi GCP-nya di mana sih gitu. Seperti Jadi itu. kalau lebarnya GCP nggak ada ketentuan juga ya, Mas? Yang penting kelihatan gitu ya? Betul. Dilihat lagi dari GSD-nya. Jadi misalnya resolusi kita tuh untuk mampu ngebaca si tanda di lapangan si markernya itu berapa sih? Nah, itu kan bisa disesuaikan, jangan sampai pas kita apa foto dari udara nggak kelihatan GCP-nya kan terlalu kecil kan. Jadi itu harus disesuaikan aja. Seperti itu. Cuman kalau saya biasanya 1,5 meter lah umumnya. 1,5 meter kali 40 senti. Atau 1 meter kali 40 senti itu oke. Setiap persegi panjangnya ya. Setiap apa namanya eh masih kelihatan nggak ini yang kan ada plus nih. Nah Ya. itu Oke, GCP bisa diambil landmark tertentu nggak? Landmark. landmark. I think aku tahu sih. Bandingin lebih kayak pojok jalan gitu ya. Pojok bangunan, pojok jalan mungkin ya. Ya itu it's okay asal benar-benar penempatannya datar gitu. Jangan sampai di pojok jalan. Pojok jalan kalau misalnya ada apa ya trotoar itu juga kan nggak bagus ya. Nanti elevasinya bingung mau elevasi yang mana. Kayak gitu. Tadi DM-nya masih ada objeknya, bisa nggak jadi permukaan tanah aja tanpa objek? Bisa, itu bisa bisa dilakukan ya di klasifikasi sekarang kan. Mungkin saya kasih contoh aja nanti dicoba karena memang fokus kita nggak ke situ. Biasanya untuk pemetaan topografi sih kalau misalnya mau diklasifikasi atau tapi it's okay saya coba kasih tahu tipsnya atau caranya sedikit. Nanti kalau mau diklasifikasi di sini di bagian tools ya. Terus di bagian point cloud, nah di sini ada classify ground points. Nah, ini bisa klasifikasi dari kelas yang umum ya, kelas apapun ya, datanya ini kelas apapun, nanti bisa ke ground point gitu. Nah, itu bisa dicoba misalkan. Oke, siap. Terima kasih banget Mas tambahan ilmunya. Rekan-rekan, sebelum aku tutup pelatihan kita sore hari ini, satu dua penanya lagi boleh saya persilahkan? Saya kasih waktu mungkin 5 menit lagi ya. Silahkan rekan-rekan yang masih mau bertanya. Mas Faiz masih mau menjawab pertanyaan ini. Monggo, monggo. Mas Rofi mungkin, Mas Rofi, boleh nggak dengar suaranya dulu? Ini lama banget nih nggak ketemu. Udah kangen itu, Mas. Kemarin Mas Lutfi habis dari Jakarta sama aku. Oh Lagi iya. batuk, nggak enak suaranya. Aman, Mas Rofi. Sehat-sehat. Lekas. Syafa, Syafa kaulah ya. Iya, siapa tahu. Oke, oke. Yang mungkin sedang mengerjakan project atau mungkin lagi praktikum dan sebagainya, mau tanya-tanya sama Mas Faiz, silahkan. Atau mungkin belum kepikir juga karena masih coba prosesnya. Dan misal nanti mau tanya-tanya nih Mas, boleh nggak connect LinkedIn? Atau mungkin tanya secara di grup dan sebagainya, boleh nggak nih? Boleh lah pasti. LinkedIn, LinkedIn atau apapun itu sih. Eh Kayaknya LinkedIn lebih oke ya Ya, kegiatan-kegiatan saya. Ataupun di grup juga itu oke rekan-rekan. Jadi eh, kita juga butuh masalah teman-teman gitu. Masalah rekan-rekan juga kita butuh. Jadi biar kalau misalnya kita menemukan masalah itu kita udah mature, udah mateng. Oh dulu pernah ngalamin. Saya suka problem. Jadi kayak ada problem-problem dan memang eh, kita bangun grup kayak gitu tuh biar menemukan banyak masalah. Harapannya seperti itu, tapi ada juga yang memang kadang langsung japri karena biar di grup kan biar tahu semua. Japri juga it's okay. Jadi biar kita-kita aja gitu. YTTA juga. siapa tahu dari masalah-masalah itu bisa timbul topik untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya, gitu. Iya, kayak gitu. Tapi it's okay. Kalau dari kita nanti rekan-rekan mungkin bahkan banyak menemukan masalah karena ini sebagai pondasi awal aja. Harapannya bisa lebih berkembang lagi dan ya cukup dinamis ya namanya kita di lapangan gitu ya kita nggak tahu kondisinya kayak gimana gitu
Bye but it's okay. Oke, ini izin satu pertanyaan lagi ya Mas Faiz untuk dijawab dari Kak Fabian. Izin bertanya Kak, untuk penyajian layout di Agisoft langsung atau di software seperti Acmed? Jadi perlu aplikasi Ya, lebih enak. kalau kalau di Agisoft nggak bisa layout ya di Agisoft itu. Agisoft itu khusus dan fokus untuk processing data foto. Makanya tadi kita ekspor data si ortomosaiknya biar bisa diproses lebih lanjut. Oke, proses lebih lanjutnya salah satunya bisa di layouting, langsung di layouting. Tapi sebenarnya bisa juga lebih rekan-rekan. Jadi kita bisa apa? Bisa digitasi ya tutupan lahan. Sekarang tutupan lahan digitasi juga nggak yang manuali banget sih. Sekarang ada deep learning kan, bisa langsung auto klasifikasi. Bisa juga rekan-rekan menghitung jumlah kelapa sawit, tree counting. Bisa juga mengekstraksi building untuk orang-orang urban nih, building footprint untuk ekstraksi solar panel di atas bangunan gitu. So it's many, there are many inilah applications yang bisa dilakukan di dalam foto udara gitu ya. Selain selain just layouting. Saya sayang banget kalau cuma langsung layouting. Harusnya sih bisa lebih jauh lagi gitu. Karena ini dari bidang ada yang kehutanan, ada yang dari geologi, pasti punya kebutuhan masing-masing ini di dalam foto udara. Semoga cukup dipahami ya Kak Fabian, misal nanti butuh rekomendasi aplikasi apa yang kiranya bisa digunakan untuk belajar dan sebagainya, bisa nanti tanya-tanya sama Mas Faiz seperti itu. Yes. Nanti untuk grupnya, insya Allah tidak akan kami bubarkan atau G-Drive-nya tidak akan kami hapus. Jadi rekan-rekan silahkan untuk dimanfaatkan fasilitas yang kami sediakan. Seperti itu. Kiranya Betul. untuk perjumpaan sore hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya teman-teman, karena sudah cukup sore dan juga waktunya beribadah. Sebelum saya tutup, dari Mas Faiz ada yang disampaikan terlebih dahulu. Enough kalau dari saya, semangat belajarnya, selamat melanjutkan dan semoga bermanfaat apa yang sudah rekan berikan ke orang-orang yang nanti berhak mendapatkannya. Terima kasih untuk donasinya. Semoga bisa jadi amal buat kita semua. Amin. Terima kasih Mas Faiz. Oke, tentunya juga saya mewakili dari tim Aksara mengucapkan terima kasih banyak seperti yang disampaikan Mas Faiz dari dukungan rekan-rekan semua sehingga pada pelatihan hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan semoga langkah kecil kita pada sore hari ini bisa menebar manfaat yang lebih luas lagi. Amin amin ya amin. Dan tentunya kami dari tim Aksara mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf tentunya dari pelaksanaan pelatihan ini belum maksimal. Kami juga mohon dukungan dan saran masukannya dari rekan-rekan semua untuk bisa mengembangkan Aksara lebih bagus lagi, lebih lagi gitu ya rekan-rekan semua. Jangan lupa di follow Instagramnya Aksara, semakin di follow semakin kita semangat untuk bisa menebar ilmu dan manfaat lainnya. Terima kasih, saya Alda Aulia mau pamit undur diri. Terima kasih Mas Faiz dan rekan-rekan semua. Happy weekend, long weekend. Selamat malam minggu dan selamat untuk menonton recordnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sampai ketemu di kesempatan baik lainnya.